23 dan sempat kawan-kawan pers melakukan audiensi dengan pihak gugus melalui Sekda pemerintahan daerah Kota Sungai Bandung. Ini terrealisasi sudah mencapai 76%. Nah, dalam penyikapan dan pemberitaan yang Buya pahami dengan pengalaman Buya sebagai orang yang pernah sebagai mantan anggota dewan, menyikapi hal ini bagaimana sebagai tokoh masyarakat yang menyikapi hal ini? Oke, terima kasih. Pertama sekali kita mulai dari masalah COVID-19 ini. Genderang dunia. Tidak mungkin kita meragukan kepastian ada dengan tidaknya. Ada, sudah jelas kita yakin ada. Kemudian bagaimana di Indonesia dimulai dari Menteri Perhubungan, karena ada bagaimana di Bekasi dan seterusnya sampai di Sungai Penuh, di Kerinci. Pertama kali ekspos di Kota Sungai Penuh, kebetulan orang kampung saya. 3 orang dari Kota Baru, 1 orang dari Purwo Tinggi, katanya. Sebenarnya itu belum saya akan lanjut cukup di situ. Saya sangat keberatan. Sehingga masyarakat saya ditolak oleh kemana-mana pergi. Sedang dia berprofesi banyak yang dagang keliling masuk desa-desa, keluar desa di seluruh Kerinci. Sehingga desa selalu menolak orang Kota Baru. Berapa rugi perdataannya, hak perdataannya. Ditolak. Dia agak bawa pernah. Tapi itu oke lah. Kita tinggalkan itu. Kemudian saya cek. Setelah rapid test, malahnya rapid test negatif, 2 kali negatif, tetap dijemput lagi, ada 3 orang, sampai akhirnya kesimpulan 2 bulan. Saya membesuk bersama ketua DPR kota tersebut, banyak lagi saya sekon. Saya tanya mereka, apa obat dikasih? Tidak ada. Oh, kok tidak ada? Untuk apa anda tinggal di sini? Kemudian saya tanya lagi dengan para dokter apa piket. Saya tanyakan, Pak dok, ini pasien bapak ini apa saja obat dikasih Pak? Ini kami dia ngaur. Kami ini Pak, kami ini pegawai kabupaten Pak, tapi titipan ini. Kami tidak bisa memutuskan. Pokoknya saya memutuskan. Saya tanyakan apa saja obat kasih. Bapak kan dokter penjaga. Sehingga jawabannya ngawur. Saya tanyakan, mereka ini dikeluarkan berapa kali dalam seminggu? Sekali Pak. Setiap hari apa? Hari Minggu. Untuk apa Anda dikeluarkan? Ya Pak, ya Pak. Nah kan Bapak kan orang kesehatan. Dia harus menyerap sinar jauh, sinar matahari pagi dari jam 8 sampai jam 10. Ini itu membunuh hama apapun. Saya buka dengan baju saya. Ini saya sudah hitam jemur. Insya Allah jauh dari benih wabah apapun. Saya Pak ngerti kesehatan. Seperti saya bukan dokter, tapi saya ngerti kesehatan. Akhirnya saya sangat menyesalkan. Saya bilang, kok mereka aku ditinggalkan sini sampai 2 bulan. Sedang mereka dinyatakan negatif. Saya tanyakan obat tidak pernah kasih obat. Jadi lalu saya heran, lalu menjadi pertanyaan besar saya, ada apa? Kan itu, ada apa ini? Kemudian menyangkut dengan dana. Yang setahu saya 3 orang ini itulah akan negatif. Dijemput paksa 2 orang itu. Tengah malam kayak orang berburu. Sampai wali kota pun turun malam. Wali kotanya turun menjemput. Ternyata negatif. Jadi kan ini penyakit menular, logikanya secara akal sehat. Kalaulah seseorang terkena, lakinya, suaminya kena COVID-19, itu tentu ya ditular dulu istrinya. Bukan lagi berjarak, menyatu menjadi satu, 2 badan menjadi satu. Kok enggak kena istrinya? Kok bisa? Ini enggak masuk akal yang sehat. Saya kasih tahu tuh, enggak masuk akal yang sehat. Kemudian saya minta periksa saya, di alat pengukur panas. Itu Pak, ini merian apa? Saya bilang ini standar nak, standar WHO enggak? Saya bilang.
Tidak jawab itu bagusnya. Iya. Sudah banyak kami tes lah. Berapa? 35 sehat. Ya alhamdulillah sehat. Jadi masalah jadi- dana yang di ini kan kalau menurutkan pandangan dia gimana tuh? Ya. Realisasi 76% sudah. Bagaimanapun berapa persen pun, Ya. persen itu silakan, itu urusan mereka. Iya. Yang jelas masyarakat, selaku masyarakat Republik Indonesia yang ada di Kota Sukabumi kan ingin transparan, ingin mendengar. Dana itu dana apa? Dana pengobatan, dana perawatan. Iya. Ada pengobatan, ada perawatan. Iya. Pengobatan bagi pasien dia mengidap penyakit itu. Perawatan mungkin antisipasi. Iya. Karena itu, jadi jelaskan berapa orang yang dirawat, berapa orang yang diobati, siapa orangnya, berapa dananya per hari. Kan itu harus jelas. Dana kalau insentif untuk dokternya, untuk perawatnya itu sudah ditetapkan dari pusat. Iya. Tidak perlu kita tanya lagi. Sekarang siapa yang diobati? Apa obat yang dikasih? Berapa orang jumlahnya? Karena jelas kita tahu. Tapi itu kita tahu 76%. Apa sih? Dari mana? 76% dari mana? Sedang dana ini dana yang seharusnya tidak boleh dihabiskan. Iya. Namanya tanggap darurat. Iya. Itulah masa yang perlu kita menjadi pertanyaan. Bukan kita suuzon. Iya. Kita harus fair. Sistem pemerintahan Republik ini harus fair, open management. Harus begitu. Harus terbuka ya. Harus terbuka. Kita ini negara. Rakyat harus tahu dong. Iya. Masa dia tidak tahu? Malah wartawan aja tidak jelas. Kita tanyakan anu. Iya. Berarti wartawan juga tidak mendapat penjelasan yang lengkap Iya. dari pihak yang berwenang. Sudah ditanyakan, cuma dikatakan sudah menghabiskan dana 76%. Iya. Kemana dana itu habis kemana saja? Kepada pasien yang terkena terindikasi positif corona atau yang negatif. Berapa orang? Siapa namanya, di mana alamatnya? Harus jelas dong. Iya. Itu namanya keterbukaan, jelas. Ini kan 76%. Loh, enak aja kata orang Jakarta. Seenak perut aja dia ngomong tuh. Seenak perut namanya. Uang negara dikalahkan fair dengan negara ini. Negara termasuk dengan masyarakat. Harus fair. Oke. Ya. Ya. Oke. Itulah mudah-mudahan ini bisa kita harapkan keterbukaan itu kepada pemerintah, terutama pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh. Ya. Dan semoga pihak yang mendengarkan, yang berwenang lagi sampai ke pusat itu bisa lebih memperhatikan apa yang dikhawatirkan sesungguhnya. Oh, cuma masih ada saya usul. Ya. Usul saya terakhir. Saya mohon ini akan lakukan audit. Iya. Tapi auditornya harus auditor yang independen. Iya. Jangan auditor internal pemerintah daerah. Harus auditor yang independen. Saya mohon diaudit supaya jelas. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Ya.